Bravo, Polres Jakarta Selatan sudah menggerebek dan menangkap pabrik kosmetik ilegal di Bekasi, ya. Dan itu tanpa izin BPOM juga dengar kabarnya. Ingat, beberapa waktu yang lalu saya sudah men-challenge BPOM dan polisi bahwa saya kasih informasi bahwa ada pabrik-pabrik di rumahan yang beredar di sekitar Jabodetabek. Saya punya data bahwa banyak pabrik-pabrik rumahan yang juga memproduksi skincare berbahaya tanpa izin BPOM. Saya tantang kepolisian dan atau BPOM siapa duluan yang akan menyikat mereka. Dan ini sudah langsung direspon positif oleh kepolisian. Nah, tinggal kita tunggu BPOM-nya bagaimana. Nah, ini beritanya. Nah, selanjutnya buat kalian yang juga menjadi korban skincare atau kosmetik yang berbahaya yang mengakibatkan muka Anda rusak, laporkan bahwa buktinya, laporkan ke polisi, dan saya jamin Anda tidak akan keluar uang. Saya yang kawal. Selama kalian sendiri yang melapor, jangan katanya dengar di situ ada korban-korban, jangan katanya, tapi suruh mereka sendiri yang bersangkutan lapor bahwa buktinya saya akan kawal. Ya, tidak peduli siapapun itu kalau memang terbukti. Dan juga untuk yang katanya ada korban skincare overclaim, juga lapor. Kita bisa kenakan undang-undang perlindungan konsumen asal yang bersangkutan sendiri yang merasa dirugikan lapor bahwa buktinya. Jangan cuma bilang mengaku korban, teriak korban di komen-komen sosmed, tapi tidak lapor. Karena kalau kalian tidak lapor, kalian tidak bisa menuntut polisi untuk melakukan apa-apa, harus ada laporannya. Kalau nggak ada laporan, kan polisi juga nggak bisa ngapa-ngapain. Lapor, jadi jangan cuma teriak-teriak dong di komen, laporkan, saya akan kawal. Selagi itu memang ada korbannya dan ada buktinya, siapapun, ya, siapapun. Lapor, langsung Anda sendiri yang lapor dan bawa buktinya, kalau merasa dirugikan. Oke, saya kawal. Pimpinan korban dari dokter detektif ini. Jadi setelah barang saya yang di-review yang katanya Oke, kalau bicara soal korban ya, tapi Baul bukan korban dokter detektif ya. Anggota DPR lebih baik juga memanggil kita para korban skincare nakal yang berkedok BPOM. Terlepas dari kasus antara Doktif dan SS, di sini aku mau berbicara sebagai orang yang pernah didatangin oleh pihak BPOM atau cegah tangkal BPOM. Pada saat itu awal mulanya salah satu staf cegah tangkal BPOM itu berusaha untuk mengumpulkan semua korban agar penjual nakal itu bisa dihukum dengan layak. Karena pada saat 2023 itu hukuman itu hanya berlaku sampai 6 bulan saja dan dengan denda yang sangat minimum banget gitu. Nah, itu alasan kenapa waktu itu divisi cegah tangkal BPOM mengumpulkan survei, bahkan memberikan link survei itu untuk disebarluaskan agar bisa mendapatkan korban-korban yang mau memberitahukan mereka atau speak up ke mereka. Setidaknya dengan adanya korban ini, mereka bisa mengajukan untuk penegakan hukum yang lebih layak dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya sangat disayangkan untuk Badan POM yang sebenarnya staf-stafnya sudah bekerja keras untuk bisa mendapatkan dan memberikan yang terbaik untuk para korban, tapi setelah itu tidak ada terdengar kabar apapun. Bahkan waktu itu aku sempat terakhir ikut Zoom bareng mereka, bilang kalau mereka masih mencari cara bagaimana penjual nakal ini akan dihukum dengan setimpal dan layak untuk hukuman mereka. Dan sangat disayangkan aja gitu, kerjanya mereka yang sebelumnya udah bener, udah tahu penataan caranya yang gimana, harus diabaikan seperti sekarang gitu. Terlihat kayak kenapa harus penjual yang jadi korban? Kalau nggak ada penjual, nggak akan ada pembeli. Kalau misalnya penjual nakal itu nggak menjual, orang-orang tuh nggak akan beli sesuatu yang berbahaya itu gitu. Dan sebagai seorang yang dulunya pernah pemakai abal-abal yang kurang banget teredukasi, yang sangat tidak tahu apa isi kandungan tersebut dan hanya sekedar membeli bukan karena ingin cepat putih, tapi memang benar-benar tidak tahu akan bahayanya suatu produk itu, aku tuh sangat menyayangkan gitu. Semakin kesini tuh semakin pemberitaannya, semakin statementnya itu merasanya kalau pihak pemerintah, Badan POM itu lebih menjurus ke ingin melindungi masyarakat tapi dengan versi yang menguntungkan penjual nakal. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena yang pertama, kalau memang mereka ingin melindungi masyarakat, seharusnya itu bekerja sama influencer, bekerja sama edukator yang memang bisa memberikan edukasi dengan baik dan benar gitu. Dan sepengamatanku juga, kalau nggak ada huru-hara ini, sampai sekarang nggak akan ada yang tahu kalau ternyata ada yang namanya overclaim, ada
kasus yang memang bisa ditanganin gitu, dipenjarakan penjual nakalnya. Tapi juga masih ada kan yang penjual nakal yang sama sekali nggak kena hukuman itu, masih ada kan. Nah, itulah yang harusnya difokuskan sama pihak BPOM, bukan fokus sama huru-haranya tentang overclaim yang katanya merugikan persaingan bisnis mereka. Ya kalau begitu sebagai masyarakat kita harus bagaimana gitu. Kalau memang merasa mereka dirugikan karena persaingan bisnis, ya mereka juga seharusnya berbenah untuk melakukan sesuatu yang menghasilkan produk yang terbaik, bukan arahnya justru kemana-mana gitu. Kalau memang merasa produknya benar, kalau memang merasa nggak ada yang salah sama produknya, oke gitu. Kasih lihat bukti uji lab, kasih lihat bukti caranya harus dengan baik menanganinya, bukan dengan kayak pertengkaran atau huru-hara ini. Tapi dibalik itu semua, kalau nggak ada terjadi huru-hara ini, kalau nggak ada terjadi keributan ini, apakah ada tindakan tegas dari pihak Badan POM? Nggak ada. Itu yang sepengamatan aku dari 2023 sampai sekarang. Selama ini aku juga merasa kayak nanti dulu deh speak up-nya, nanti dulu deh membuat konten. Itu alasannya karena ya aku mau mengamati dulu sampai mana sih perjalanan Badan POM ini, sampai akhirnya udah di fase wah ini nggak bisa dibiarin, ini tuh mengecewakan. Nggak ada sama sekali dari pihak mereka yang melihat dari sisi korban. Kalau memang mereka ngerasa ingin melindungi masyarakat, bukankah korban harus dilibatkan? Bukankah banyak korban yang harus dilindungin gitu? Banyak kok korban-korban yang memang mereka nggak berani speak up karena yang pertama mereka merasa ditekan, yang kedua mereka merasa malu, yang ketiga mereka tidak mau dituduh, mereka juga takut disalahkan gitu. Dan banyak faktor juga yang bikin mereka tuh nggak berani speak up ke sosial media atau ke pihak yang berwenang karena ngerasa akan sia-sia aja gitu. Waktu itu aku juga ada sempat mendengar cerita dari seorang korban yang mereka melaporkan tapi justru tidak ada pergerakan sama sekali. Setelahnya ramai, baru produk tersebut ownernya masuk ke dalam penjara. Jadi mereka pun menunggu hingga setahun lebih baru bisa ada tindakan untuk produk tersebut. Jadi kayak selama ini apa harus ada huru-hara dulu baru semua akan bertindak seperti sekarang? Sangat mengecewakan sih.